Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibudut Bandung juga yang mengikuti acara ini. Kita jumpa kembali dalam acara PA Jemaat GKI Taman Cibudut Bandung setiap hari Rabu malam. Rabu ini tanggal 12 Juli kita akan merenungkan tema menang melawan dosa. Kiranya PA ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Marilah kita mulai dengan menyanyikan dari NKB 138 bait 1 dan kedua, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku, makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku, makin bergiat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau Engkau terus memelihara kehidupan kami semuanya. Juga kami bersyukur kalau pada saat ini kami boleh mengikuti PA Jemaat, pemahaman Alkitab Jemaat. Kiranya kami boleh semakin menyukai firman-Mu, memahaminya, dan hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah kami semuanya, sehingga PA saat ini boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, PA kita temanya adalah menang melawan dosa, didasarkan pada Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 26. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal 7 ayat 13 sampai dengan 26, yaitu mengenai hukum Taurat dan dosa manusia.
Demikian firman Tuhan. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita membaca dan memelihara firman dalam kehidupan kita semuanya. Haleluya. Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahan PA kali ini ya kita akui cukup sulit memahaminya. Karena bagian PA ini adalah bagian dari diskusi teologis. Saya ulang, diskusi teologis Rasul Paulus dengan ajaran-ajaran Yahudi, yang pada pokoknya yaitu mengenai hukum Taurat, yaitu bagaimana peranan hukum Taurat dalam kehidupan manusia, mengenai dosa, yaitu bagaimana dosa sangat mempengaruhi kehidupan manusia, lalu juga mengenai aku, si manusia yang berdosa ini, yang mengalami pertentangan dalam dirinya antara berbuat baik dan berbuat dosa. Juga akhirnya tentang keselamatan. Bagaimana manusia yang berdosa ini mendapatkan jalan keluar, dibenarkan dan diselamatkan Allah. Itulah kira-kira diskusi Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 7 ini. Karena teks ini cukup sulit kita pahami secara cepat, ya, kita membaca sekali mungkin juga tidak langsung memahami, maka PA saat ini coba saya sederhanakan dengan cara apa? Dengan cara kita memahami pandangan teologis Rasul Paulus terlebih dahulu. Dengan memahami kerangka teologis Rasul Paulus, lalu kita lihat dasar-dasar ayatnya yang mana, sehingga kita bisa lebih mudah memahami. Baiklah saudara sekalian, kita akan terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan hukum Taurat, yang kerap muncul dalam bacaan kita juga dalam surat Rasul Paulus. Hukum Taurat itu apa? Kita dibantu dengan kamus Alkitab. Saya mengajak saudara membuka kamus Alkitab. Di bagian belakang Alkitab saudara ada kamus, ya. Kita cari kata Taurat, ya. Kita cari kata Taurat. Di sana ditemukan demikian. Taurat. Kata Ibrani Torah
sebenarnya berarti pengajaran oleh Allah. Diterapkan pada ke-10 hukum, kemudian pada segala hukum dan peraturan dari Tuhan, khususnya pada ke-5 kitab Musa atau kitab Taurat. Itulah definisi di belakang kitab kamus tadi, yaitu Taurat. Dalam konteks surat Roma pasal 7 ini, hukum Taurat dipahami sebagai hukum Tuhan yang terdapat dalam 5 kitab Taurat Musa, yaitu 5 kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dianggap atau disebut sebagai kitab Taurat Musa, dan di dalamnya terdapat pokok hukum Taurat, yaitu 10 firman Tuhan atau 10 perintah Allah, yaitu dalam Keluaran pasal 20. Hukum Taurat pada dirinya memang baik, saudara sekalian, karena hukum Taurat diberikan Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia, supaya relasi manusia dengan Allah, dengan sesama menjadi baik. Itu dikatakan pada surat Roma pasal 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Di sini dikatakan hukum Taurat bersifat rohani, berasal dari Allah. Dan itu baik, juga diakui pada 13 bagian awal. Jika demikian adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Yang baik itu maksudnya hukum Taurat, karena berasal dari Allah, bersifat rohani yang memimpin manusia untuk hidup baik. Baik dalam relasi dengan Allah, dengan sesama. Namun demikian, saudara sekalian, yang baik ini ternyata tidak bisa membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Tidak bisa membawa keselamatan dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena manusia terkungkung dalam dosa. Manusia tidak bisa melaksanakan atau melakukan hukum Taurat secara sempurna. Justru melalui hukum Taurat itulah manusia semakin mengenal bahwa dirinya adalah manusia berdosa. Jadi hukum Taurat itu pada satu sisi seperti cermin, di mana melalui cermin kita bisa melihat wajah kita. Demikian hukum Taurat seperti cermin, melalui cermin hukum Taurat ini kita bisa melihat wajah kita. Ternyata wajah kita adalah manusia yang berdosa. Baik melalui pikiran kita, perbuatan kita, perkataan kita. Sebagai contoh, saudara sekalian, hukum Taurat atau hukum Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapanku. Artinya kalau ada Allah lain berarti kita selain Allah, berarti kita berdosa. Kita menganggap uang, kekuasaan sebagai hal yang besar yang mempengaruhi hidup kita, yang kita utamakan lebih daripada yang lain. Kita sudah mengilahkan uang, kekuasaan itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita ngerti, ini berarti berdosa. Karena hukum mengatakan jangan ada Allah lain atau ilah lain. Berarti ada yang lain, oh ini berdosa. Itu maksudnya ya. Contoh yang lain, saudara sekalian. Hukum yang keempat, hormatilah ayahmu dan ibumu dan seterusnya. Itu artinya apa? Artinya kalau kita tidak menghormati orang tua, dalam arti kita tidak, katakanlah, mempedulikan orang tua, kita mengabaikan orang tua, itu berarti kita berdosa. Ya, jadi nggak sesuai dengan hukum. Jadi menurut hukum ini kita tahu. Satu contoh lagi, dalam hukum ke-7 dikatakan jangan berzina. Tetapi Tuhan Yesus Kristus sendiri mengatakan apa? Mengatakan dalam Matius 5 ayat 27 dan 28. Kamu telah mendengar firman jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu artinya berdosa tidak hanya perbuatan, tapi juga pikiran. Kalau sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan, oh ini berdosa. Ya, itulah maksudnya hukum Taurat bisa menjadi cermin. Jadi melalui hukum Taurat, saudara sekalian, manusia semakin mengenal siapa dirinya. Ternyata manusia yang berdosa, manusia yang lemah, yang lebih menyukai dosa daripada melakukan yang baik atau hukum Taurat itu. Paulus mengatakan manusia ini disebut dengan manusia yang kedagingan. Ayat 14 Roma 7 mengatakan,
Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Kita dikuasai dosa. Sebagai daging dikuasai dosa, seperti kita terjual oleh dosa. Dalam hati kita itu sudah di bawah kuasa dosa, dimiliki dosa. Atau Tuhan kita dosa, kita hamba dosa. Aku yang daging ini lebih parah lagi adalah hanya diperdayakan oleh kuasa dosa. Tidak mampu seolah-olah manusia daging ini untuk keluar dari situ. Aku yang daging ini di bawah kuasa dosa, maka aku tunduknya pada Tuhan, yaitu si kuasa dosa itu sendiri, daripada melakukan kehendak Allah. Itulah manusia saudara-saudara dalam kenyataannya yang dialami Rasul Paulus, juga kita semua mengalaminya. Kita bisa merasakannya bahwa kita dikuasai dosa, kita diatur oleh dosa. Dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah aku perbuat. Inilah pengalaman pada umumnya manusia. Tahu mana yang baik, mana yang gak baik. Tetapi pada nyatanya yang dipraktekkan, dilakukannya tidak baik. Ya. Paulus sampai heran, aku gak tahu mengapa demikian. Karena aku ingin berbuat baik, tapi pelaksanaannya, prakteknya berbuat yang tidak baik atau dosa. Itulah pergumulan manusia saudara sekalian, dan pergumulan kita semua. Antara kita tahu mana baik, mana nggak baik, tapi kepada kenyataannya karena dosa mengatur kita nggak berdaya, mana tidak baik yang sering kita lakukan. Sebagai contoh saudara sekalian, kita tahu bahwa menipu atau tidak jujur itu tidak baik, benci oleh Allah juga, mestinya kita tidak suka, kita membencinya. Kita tahu itu salah, itu berdosa, menipu atau tidak jujur. Tapi dalam praktek kenyataannya, ya mudah-mudahan tidak sering ya, kita masih melakukan hal yang tidak jujur. Di dalam rumah tangga, terhadap suami, istri, orang tua, anak mungkin. Di bidang pekerjaan apalagi, ada banyak penipuan, manipulasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal kita tahu itu nggak baik, dosa, tapi itu yang kita lakukan. Dan sekarang itulah pertentangan dalam diri Rasul Paulus, juga kita semuanya, antara tahu dan ingin melakukan yang baik, tapi kenyataannya prakteknya yang tidak baik yang dilakukan. Ini terjadi karena manusia masih dalam kungkungan dosa. Paulus mengatakan, kita ikuti pada ayat 17 sampai 20, kita akan baca kembali. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Kalau dosa di dalam aku menguasai, menyetir aku manusia ini, yang keluar adalah hal yang jahat, yang tidak baik, entah pikiran kita, kata-kata kita, perbuatan kita, dan seterusnya. Inilah kenyataan manusia dikuasai dan dikungkung oleh dosa. Dosa begitu memasukinya dalam diri manusia, sehingga manusia diatur dan disetir oleh dosa, sehingga taat pada dosa, walaupun tahu itu nggak benar. Saudara sekalian, kalau manusia lebih suka melakukan dosa, lebih suka diatur oleh dosa, daripada melakukan hukum Allah, hukum Taurat, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah binasalah manusia itu. Tidak ada harapan lagi. Itulah nada keputusasaan dalam tanda petik Rasul Paulus. Pada ayat 24, nada itu terasa sekali. Kita baca ayat 24. Aku
manusia celaka. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itulah ungkapan, cerita, keputusasaan Paulus. Aku manusia celaka. Karena dikuasai dosa, gak bisa keluar dari situ. Lalu apa atau siapa yang bisa melepaskan aku dari keunggukan kuasa dosa ini? Syukurlah ada yang bisa melepaskan kita dari keunggukan kuasa dosa itu. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu dijawab Paulus pada ayat yang ke-25 ayat selanjutnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Masih syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus yang melepaskan kita dari keunggukan dan kuasa dosa itu. Yesus mampu melakukannya. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus memikul dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari kuasa dosa. Sehingga kita dilepaskan dari kuasa dosa itu, sehingga sekarang kita di bawah kuasa Allah. Kita dibenarkan dan diselamatkan oleh Allah. Siapa yang berhak menerima pelepasan ini? Siapa yang berhak menerima pembebasan dari kuasa dosa ini atau keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa kematian dan kebangkitan Kristus memang mampu menebus saya dari kuasa dosa. Orang yang percaya atau beriman. Itu dikatakan Paulus pada Roma pasal 1 bagian awal suratnya. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Saya bacakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Injil yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman atau beriman atau percaya pada Kristus yang mati dan bangkit untuk kita dan sanggup menyelamatkan kita semuanya, membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Kini kita boleh merasa lega, ya. Paulus mengatakan syukur kepada Allah, lega. Bahas kita semua saudara-saudara dan saya yang sudah percaya beriman kepada Kristus, saya sudah dibebaskan dari kuasa dosa, diselamatkan dan dibenarkan Allah. Lalu saudara sekalian, kita sudah percaya dan diselamatkan Allah itu, apakah lalu kita bisa hidup seenak-enaknya? Ya, maunya kita sendiri, toh saya sudah diselamatkan, yang penting percaya kepada Tuhan Yesus. Ada sebagian orang berpikir begitu, yang penting percaya, perbuatannya terserah, yang penting percaya, beriman, diselamatkan. Tentu tidak demikian. Paulus tidak mengajarkan seperti itu. Bahwa kita dibenarkan oleh Allah tidak bisa hidup semau-maunya. Kenapa? Karena setelah kita diambil dari kuasa dosa, kita sekarang hidup dalam kuasa Allah. Kalau dulu dosa menjadi Tuhan kita, sekarang Allah menjadi Tuhan kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi hamba Allah. Status kita baru, ini yang perlu kita resapi, kita hayati. Sekarang saudara hidup dalam kondisi yang baru, status yang baru. Hamba Allah atau anak Allah. Kalau kita sebagai hamba Allah yang kita taati, mestinya Allah sekarang, bukan dosa lagi. Itu maksudnya Rasul Paulus. Walaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya, tapi kejatuhan kita dalam dosa ini bersifat insiden saja, bukan kebiasaan. Ya. Kalau kita tahu dosa itu jahat, jelek, kita terus hidup di dalamnya terus menerus, itu artinya berkanjang di dalam dosa. Artinya kita belum menyadari status kita sebagai hamba Allah. Kalau kita terpeleset jatuh dalam dosa, segera sadar, kembali lagi. Saya tidak mau diatur oleh dosa, saya sekarang diatur oleh Allah. Itu maksudnya. Ya, kita masih terbatas, tapi kita selalu sadar siapa kita, yaitu hamba Allah. Harus taat kepada Allah, tidak lagi kepada dosa. Dan sebagai hamba-hamba Allah, kita taat pada Allah melalui firman-Nya. Atau dengan kata lain,
taat kepada Allah melalui hukum Taurat yang diberikan kepada kita. Jadi sebenarnya dengan pemahaman ini kita tahu bahwa hukum Taurat sebenarnya mempunyai dua fungsi atau dua peran. Fungsi pertama atau peran pertama adalah seperti cermin, di mana melalui hukum Taurat ini kita semakin tahu saya ini manusia berdosa, kalau hidup melanggar tidak sesuai dengan hukum ini saya berdosa, seperti cermin. Fungsi yang kedua, setelah saya diselamatkan, dibenarkan Allah, sekarang saya harus melakukan hukum Taurat. Itulah fungsi Taurat yang kedua, semacam petunjuk hidup baru bagi kita. Bagaimana setelah diselamatkan saya harus hidup baru, hidup benar sesuai dengan kehendak Allah, pimpinan Allah, yaitu melalui firman-Nya atau hukum Taurat. Itulah sebenarnya fungsi ganda hukum Taurat, saudara sekalian. Jadi setelah kita diselamatkan, marilah kita mentaati, mengikuti kehendak Allah melalui hukum Taurat atau firman Tuhan pada umumnya. Jadi sekali lagi saya katakan, hukum Taurat bagi kita yang percaya, yang sudah diselamatkan, sekarang berfungsi sebagai petunjuk hidup baru. Bagaimana saya hidup sesuai dengan firman-Nya, bagaimana saya bersyukur sesuai dengan firman-Nya. Tidak lagi kita dipandu oleh dosa, tapi dipandu oleh firman Allah, hukum Taurat sendiri. Saudara sekalian kasih dalam Kristus, jadi kesimpulan PA pada saat ini adalah apa yang pertama, saudara sekalian. Hukum Taurat atau pengajaran dari Allah atau firman Allah berfungsi ganda. Pada satu sisi sebagai cermin, menyadari saya berdosa, kalau saya hidup tidak sesuai dengan firman-Nya. Ya, pada sisi lain, fungsi yang kedua, hukum Taurat atau firman Tuhan adalah petunjuk hidup baru. Setelah diselamatkan menjadi hamba Allah, saya dipimpin oleh firman Allah, kehendak Allah yang saya ikuti, yaitu firman-Nya, Tauratnya, sebagai penuntun hidup kita. Oleh karena itu kita harus tetap berpegang pada firman, bagaimana saya hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Lalu yang kedua, saudara sekalian, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, sadarilah status kita sekarang. Ini penting, status saudara, status yang baru. Sadarilah terus-menerus. Saya tidak lagi hamba dosa, tapi hamba Allah. Kalau dulu hamba dosa, diperintah diatur oleh dosa. Sekarang hamba Allah, diperintah dan diatur oleh Allah melalui firman-Nya, hukum Tauratnya. Sadarilah itu. Kalau saudara terpeleset dan jatuh, segera sadar, kembali lagi. Lalu yang ketiga, pertanyaan reflektif bagi kita semuanya. Sudah berapa tahun saudara menjadi percaya, orang percaya, mengikut Tuhan Yesus sudah berapa tahun? Minimal setiap hari Minggu dalam kebaktian, kita berdoa mengaku doa pengakuan dosa. Kita lemah, kita mengaku dosa. Tiap minggu kita mengaku dosa atau mungkin tiap hari. Lalu apakah ada perubahan dalam hidup kita, saudara sekalian? Kalau kita mengaku dosa, mestinya ada perbaikan, hidup kita kualitasnya meningkat. Setelah sekian tahun, bahkan puluhan tahun, apakah kita menjadi semakin baik dalam arti hidup sesuai dengan firman-Nya? Atau biasa-biasa saja, atau bahkan sebaliknya, malah hidup berlawanan dengan kehendak Tuhan, suatu kemunduran. Apakah kita sekarang ini dibandingkan dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu sudah lebih baik dalam arti lebih taat pada firman-Nya, lebih melaksanakan firman-Nya? Kita selalu mengaku dosa, mesti ada perbaikan yang setiap saat mesti meningkat, semakin baik. Apakah ada peningkatan dalam hidup kita semuanya? Mestinya harus ada peningkatan. Kita mengaku dosa tidak mengulang lagi. Kita berdosa yang lain tidak mengulang lagi. Semakin meningkat sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Paulus mengatakan hidup serupa dengan Kristus. Atau sesuai dengan kita, hidup semakin menang melawan dosa. Bukan dikuasai dosa lagi, tapi dikuasai Roh Allah, Roh Kudus, sehingga hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita bangkit kembali menjadi hamba-hamba Allah, yang hidup kita dipimpin oleh Allah
dan hidup semakin baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya PA ini boleh menjadi berkat bagi kita dan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa syafaat saudara sekalian, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau selalu memimpin kehidupan kami semuanya, bahkan mengingatkan kami semua di saat kami mulai lesu, lemah, bahkan jatuh. Juga PA saat ini Engkau mengingatkan kami agar kami sadar bahwa kami sebagai orang yang beriman kepadamu, kami mempunyai status yang baru, hamba Allah, milik Allah, anak Allah. Sehingga sekarang kuasa dosa dan kejahatan mestinya tidak menguasai diri kami kembali, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kiranya Allah sendiri melalui Roh Kudus di dalam hukum Taurat dan firman-Nya kami terus mentaatinya. Memang tidak mudah Tuhan, ada banyak tantangan, pergumulan dan cobaan di mana-mana. Kuatkanlah kami semuanya. Kami mohon kiranya Roh Kudus selalu memimpin kami sehingga kami tidak gampang jatuh dalam godaan, tapi terus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan akhiri PA Jemaat kali ini dengan menyanyi yang tadi NKB 138, tetapi bait yang ketiga, makin serupa Yesus Tuhanku. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku, makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangka diriku, ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku.